Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Rina. Selamat sore. Terima kasih waktunya hari ini. Izin saya untuk bertanya tentang hal-hal kepada Bu Rina. Mudah-mudahan berkenan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan. Insya Allah. Baik Bu Rina, selama ini saya hari ini saya ingin bertanya tentang satu, apakah selama ini bagaimanakah Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral selama ini? Iya, untuk mengidentifikasi gimana dalam mengambil keputusan itu tentunya kita harus mempersiapkan diri dulu ya, mempelajari dulu kasus yang terjadinya apa. Kemudian untuk pengambilan keputusan itu tentunya kita menimbang dari beberapa aspek yang berhubungan dengan tentunya peraturan pemerintah yang berlaku di bidang pendidikan, kemudian etika-etika atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan yang pastinya itu keputusan kita ambil itu harus mengutamakan pendidikan dari peserta didik yang kita miliki Bagus ya. Jadi Bu Rina kalau mau mengidentifikasi kasus yang dipertimbangkan peraturan, etika, dan yang berkepihakan dengan murid ya. Betul. Luar biasa ya. Baik, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bu Rina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pasti yang akan diambil itu adalah yang paling sedikit mudaratnya, yang paling banyak manfaatnya. Itu sih kalau clue dari kami seperti itu. Jadi meminimalisir sisi negatifnya lah gitu ya. Kita ambil yang paling banyak positifnya, paling banyak mengandung kebaikannya, itu yang kita putuskan. Dan tentunya kembali lagi, apakah keputusan tersebut sudah sesuai belum dengan peraturan pemerintah, dengan juknis yang berlaku, dan prosedur-prosedur lainnya seperti itu. Intinya mengedepankan kebermanfaatan ya, dengan memperhatikan nilai-nilai yang tadi disebutkan, peraturan, nilai, dan keberpihakan murid. Seperti apa ya Bu contohnya di dalam sehari-hari yang Ibu ini? Sehari-hari misalnya ada siswa pindahan nih yang mau pindah ke sekolah kita. Kita identifikasi dulu nih, apakah kompetensi kali ini sudah sama atau belum. Kemudian mereka itu pindahnya di tingkat berapa. Kalau tingkat 12 biasanya kita tidak menerima ya, karena memang sudah di tingkat akhir dan itu kan prosedurnya agak sulit mungkin ya. Nah, kemudian kita cari yang sejurusan dulu, kemudian alasan anak pindah itu apa, jadi tidak serta-merta kita terima, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Demikian pun anak yang mengundurkan diri. Nah, kita identifikasi dulu tuh alasannya apa. Kalau memang bisa diterima dan itu tidak menyalahi aturan apapun, ya kan kita setujulah untuk mengundurkan diri itu. Jadi memang pertimbangannya banyak gitu, contohnya seperti itu. Itu pernah terjadi ya di kita itu ya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan begitu saja, banyak yang diidentifikasi, bahkan siswa yang masuk di kelas 3 pun tidak langsung serta-merta bisa diterima, dan siswa yang baru mau mengundurkan diri pun juga tidak langsung diizinkan begitu saja. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu Rina sebagai kepala sekolah lakukan nih untuk bisa mengambil keputusan itu? Langkah-langkahnya apa yang lebih spesifik? Kalau keputusan tentunya tidak kita ambil sendiri ya, ada beberapa pihak yang harus kita libatkan. Kalau untuk kasus-kasus tertentu yang agak berat misalnya ya, yang kita agak ragu, itu biasanya yang saya tembusi adalah pengawas pembina dulu untuk beberapa kasus gitu ya, yang dianggap sulit. Kemudian setelah itu untuk hal-hal yang urgent juga biasanya kita menghubungi ke KCD ya, kepala dinas cabang. Nah,
itu biasanya mereka memberikan solusi-solusi yang memang sesuai lah ya dengan dunia pendidikan yang berlaku seperti apa itu. Tapi kalau misalkan dilemanya atau kasusnya itu masih seputaran internal sekolah, yang dilibatkan itu tentunya seperti kurikulum. Kalau keluar masuk siswa itu biasanya dan operator juga, karena mereka lebih paham gitu ya dari prosedur dapodik dan sebagainya. Mutasi siswa juga mereka lebih menguasai. Kemudian yang dihubungi lagi adalah bagian kesiswaan gitu untuk penerimaan ataupun siswa keluar itu biasanya, dan menyertakan guru BP juga gitu. Tentunya wali kelas juga kalau berhubungan dengan peserta didik gitu. Jadi memang ada beberapa pihak yang harus kita koordinasikan gitu. Nah nanti kalau sudah tertampung semua, kita ambil kesepakatan baru kita putuskan seperti itu kalau di kami. Ya baik, berarti beda kasus, beda juga siapa yang ya bisa di, kalau semakin tinggi mungkin kita banyak minta minta pertimbangan seperti ke pengawas, kemudian kalau intern ya cukup dengan kurikulum beberapa rekanan itu biasanya menjadi solusi sebelum pengambilan keputusan, sebelum langkah sebelum mengambil keputusan. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rina anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya itu kalau kita sudah pegang fakta yang memang valid, yaitu kembali ke peraturan pemerintah, peraturan dinas pendidikan, kemudian tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah hal-hal yang ini memang sudah menjadi senjata utama gitu ya. Kalau misalnya bermasalah dengan orang tua atau peserta didik, biasanya itu kita lebih safety kalau sudah masuknya ke peraturan yang mengikat gitu. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang berhubungan norma, ya kita kembalikan ke norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya, ada kasus pelanggaran, kasarnya kalau hukum sudah jelas pakai hukum apa yang membawahi itu, lalu kita eksekusi. Kalau dengan moral kita lakukan ini. Nah bagaimana nih ketika Bu Rina dihadapkan sama kasus yang benar-benar membuat ibu bingung gitu, karena itu sangat sulit karena dihadapkan pada kalau pelanggaran peraturan lebih mudah ya dengan hukum, tapi bersinggungan dengan moral atau etika dan kebijakan antara iya dan tidak. Itu pernah mengalami hal seperti dan contohnya seperti apa, dan ibu melakukannya seperti bagaimana? Ya, kalau berhubungan dengan etika agak sulitnya mungkin karena setiap kepala itu punya pemikiran yang berbeda, punya pendapat yang berbeda. Yang membuat berat mungkin di situ ya, karena cara pandang orang kan beda-beda. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi, pertama lihat dulu dari wataknya dulu, karakternya seperti apa nih. Kalau karakter orang yang bersangkutan bisa kita selami gitu ya, tipenya seperti apa. Oh kalau orang seperti ini harus dibarengi dengan fakta. Ya tadi saya mencari peraturan yang sesuainya apa, kemudian kasus yang mereka lakukan itu apa. Nah jadi kita mencari dari kekuatan hukum dulu. Kemudian kalau orang yang bersangkutannya bisa diberikan dengan pemahaman secara norma sosial saja, biasanya itu lebih enak ya kan. Jadi kita bisa bicaranya dari ketika hati gitu kan, gitu dari ketika hati apa sih mereka yang diinginkan, kemudian kita cari keputusan yang sama-sama enak gitu. Ya gitu, kalau beliau enak, ke pihak sekolah pun enak, jadi sama-sama tidak merugikan gitu. Jadi kalau kami memperhatikan dulu nih orang yang bersangkutannya seperti apa, kita menyelami karakternya dulu gitu. Luar biasa sabar ya, berarti menyelami rekan atau murid atau siapa yang ini sebelum mengambil eksekusi. Kalau sudah kemudian seperti diajak ngobrol ya, jadi cari solusi bersama untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan terbit ada obrolan dulu gitu ya. Sehingga kalaupun ada keputusan itu
kedua belah pihak sudah legowo. Mungkin seperti itu ya, ketika kita lebih ke komunikasi gitu. membangun komunikasi luar biasa. Baik Bu, saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Apakah Bu Rina sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bu Rina jalankan? Jadwal itu kita lihat dari segi kasusnya ya, berat atau tidaknya. Biasanya kita kalau menyelesaikan kasus itu dicoba untuk tidak di hari yang sama dulu, karena kan biasanya kalau emosional itu kan sesaat ya, gitu. Kadang kalau kita mengambil keputusan dalam situasi yang panas, hasilnya tidak akan baik. Jadi biasanya kita memberikan jeda waktu itu antara 1-2 hari. Nah, di antara 1-2 hari itu tentunya pihak sekolah harus mempersiapkan mempersiapkan hal-hal yang bisa dalam artian membantu sekolah, bukan membenarkan, maksudnya mencari fakta-fakta, mencari bukti-bukti, kemudian mencari penguat-penguat lah gitu ya, supaya kita bisa memberikan pemahaman pada orang yang bersangkutan. Misalnya kayak anak kemarin yang terjadi nih, kasus anak yang PKL, baru 1 hari, baru 2 hari PKL sudah mengajukan diri ingin pindah industri. Itu kan sesuatu hal yang harus panjang ya prosesnya. Kayak di hari ketiga kayak anaknya menghadap, biasanya kita memberikan waktu sekitar 1 atau 2 minggu untuk berpikir, tapi sambil kita memberikan penjelasan gitu. Nah, karena kalau 2 hari kan anak belum menemukan pengalaman yang cukup ya, beda halnya kalau sudah 2 minggu atau 1 bulan, mereka akan lebih memahami situasi. Jadi kita lebih memberikan kan pemahaman, jadwal pasti ada, jadi kita tidak menyelesaikan di hari itu gitu. Jadi ada beberapa hari lah, jeda 1-2 hari atau 1-2 minggu gitu, sambil sama-sama anak menimba pengalaman. Biasanya sih yang kita lakukan begitu. Jadi prosedurnya tidak langsung di tempat ambil keputusan, tapi beberapa hari sambil mengumpulkan fakta, sambil berpikir ya, mungkin ya, memikirkan, mengkaji ulang, mencari yang terbaiknya ya untuk pemanggilan orang tua dan beberapa pihak lain atau wali gitu. Jadi ada beberapa step yang kita lakukan. Stepnya berkoordinasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Orang tua juga dilibatkan ya kalau memang dirasa perlu ya. Ya, itu baik. Wah, luar biasa nih Bu Rina. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rina sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema yang Bu Rina hadapi? Ya, pihak-pihak terkait kalau internal pasti di manajemen dulu ya, seperti tadi kurikulum, misalkan tergantung beda-bedanya juga kurikulum, kesiswaan, BP, operator atau bahkan bagian sarana, tergantung masalahnya apa. Kemudian yang pasti itu harus diketahui oleh pengawas pembina gitu. Kalau ke tingkat pusat ya kita ke KCD dulu, baru ke provinsi kalau memang masalahnya sangat urgent sekali gitu. Dan biasanya tidak jauh dari itu yang kita libatkan. Tapi kalau masih seputar dengan peserta didik, kita komunikasi dengan orang tua atau wali, itu biasanya sangat membantu. Jadi orang-orang terdekat di sekolah itu yang di manajemen sama orang tua siswa yang akan memudahkan mengambil keputusan saat menghadapi kasus-kasus yang dilema gitu ya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Rina petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan dilema etika? Kesannya atau kesimpulannya 2 kata ya, manusia itu unik. Unik ya. Manusia itu unik ya. Manusia itu unik dengan berbagai kepentingannya, keharapannya, dengan berbagai tujuannya gitu ya. Nah, itu menjadi pembelajaran hidup yang luar biasa sebetulnya ketika kita menghadapi
beberapa pihak dengan karakter yang berbeda itu jadi tantangan tersendiri. Betul, kalau misalkan enak diajak komunikasi itu kita akan lebih ringan. Tapi kalau sudah sulit, punya kepentingan pribadi yang sangat luar biasa, kuat, nah itu kita memang bukan berarti tidak bisa sendiri, tapi harus sambil menyertakan bukti-bukti yang bisa mereka pahami secara logika mereka gitu ya, dari sudut pandang mereka gitu. Jadi ya memang kita harus mempelajari berbagai karakter manusia itu seperti apa, dan karakter seperti ini mengatasinya harus bagaimana. Nah itu sih yang membuat unik dan tantangan tersendiri sebetulnya gitu. Dan selama ini menjadi kakak sekolah ya luar biasa, pembelajaran hidupnya lebih ya gitu. Kita harus lebih sabar, lebih memahami karakter orang, manusia atau orang tua gitu ya. Nah itu kemudian dalam menimbang keputusan itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, kita koordinasikan, kita kait-kaitkan. Itu memang luar biasa pembelajarannya gitu. Bisa keren ya, keren. Akhirnya kita juga menjadi matang mungkin ya. Betul, matang. Ketika itu berhasil ya alhamdulillah ada kepuasan tersendiri ya. Kalau misalnya ternyata keputusan kita ambil bisa diterima berbagai pihak, itu ada rasa kepuasan ya. Rasa kepuasan maksudnya sama-sama menerima, itu udah enak gitu, tenang rasanya, lega gitu sih. Luar biasa. Berarti selama ini Bu Rina menjadi kepala sekolah sambil belajar karakter banyak orang. Betul. Menghadapi karakter banyak orang, dan akhirnya menjadi manusia yang bijak dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan ternyata dari obrolannya tidak diambil sendiri. Banyak hal yang terlibat, banyak pihak yang terlibat, dan banyak hal yang dipikirkan sebelum keputusan itu terjadi. Dan ini menjadi pendewasaan kita sebagai individu yang terus berkembang. Luar biasa Bu Rina. Saya juga mendapatkan secara pribadi mendapatkan ilmu banyak dari Bu Rina. Ternyata seperti itu, di posisi Bu Rina yang tidak mudah ya. Betul, tidak mudah, tantangannya terus. Saya belajar hari ini, luar biasa percakapan ini menambah wawasan bagi saya. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Semoga Allah mudahkan apa yang Ibu tugaskan, yang Ibu rencanakan, semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu saja Bu Rina percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Mungkin saya akan izin, sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.